Sedulurku, kadang-kadang sedulur kita yang sedang merasakan anxiety ataupun cemas itu seringkali juga merasakan sendiri. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal itu? Nah, sambil ngopi ya, kita bahas bareng. Oke, sedulurku. Jadi, ketika kita dapat melihat sedulur kita yang lagi merasakan cemas dan gak enak hati ya, apalagi dia merasa tersendiri. Ada beberapa hal yang perlu dipahami bahwa ketika merasakan cemas itu memang sama sekali nggak bisa kita tolak ya. Perasaan itu datang sendiri, bukan karena kita penakut atau bagaimana, nggak. Perasaan itu datang sendiri. Nah, sedulur-sedulur kita yang menderita anxiety disorder. Nah, jadi begitu. Nah, sebenarnya sedulur kita yang merasakan cemas itu ya seringkali merasakan terancam. Nah, merasa terancam, merasakan keraguan-raguan, ketidakpastian itu sedulurku ya. Jadi sedulur kita yang merasakan cemas seringkali tiba-tiba datang perasaan terancamnya, entah berat ataupun ringan, perasaan terancamnya datang atau merasakan sesuatu yang enggak pasti. Nah, ini sedulurku ya. Nah, kemudian ditambah pula dengan perasaan yang ditinggalin orang-orang, tidak terkoneksi dengan sedulur-sedulur yang lain. Gitu ya sedulurku ya. Jadi perasaan itu seringkali muncul, dan apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya perasaan itu ketika muncul hanya perasaan. Kita pisahin dulu antara perasaan itu dan kondisi diri kita atau sekitar. Kita pisahin dulu. Jadi perasaan yang muncul ini seakan-akan kita melihat dari luar perasaan yang muncul dari diri kita tuh. Misalnya kita lagi ngerasa terancam atau merasa sendiri ya. Yang bisa kita lakukan, kita lihat aja. Oh, kita rasanya lagi gak enak hati nih, lagi cemas nih, kok ada perasaan mengancam ya. Jadi seakan-akan dari luar kita lihat, loh tiba-tiba kok aku ngerasa sendirian nih, padahal lagi rame nih, misalnya seperti itu. Nah, kita seakan-akan melihat dari luar bahwa kita sedang merasa terancam. Dan setelah itu, perasaan cemas dan sendiri itu kita izinkan saja untuk pergi, untuk berlaku. Jadi, oh cemas nih, lagi gak enak nih, kita allow saja, kita izinkan saja dia biar, oh lagi ngerasa cemas nih. Kita diamin dulu, kita santai dulu, kita take a deep breath, kemudian kita tarik nafas santai gitu ya. Terus kemudian bisa kita lakukan adalah tarik nafas, buang nafas, dan kita tenangkan, kita calm, cooling down nervous system kita. Jadi sistem saraf kita cooling down dengan tarik nafas, buang nafas sebentar. Nah, itu ketika perasaan terancam dan perasaan keraguan itu muncul pada diri kita. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kemudian sambil kita lakukan sugesti pada diri kita, ya, aku aman, I'm safe, ya, aman deh, insya Allah aman, misalnya seperti itu. Sambil kita doa, minta sama yang kuasa, ya, oke, kita aman, oh, everything gonna be okay, gonna be alright. Sambil kita sugesti, sambil take a deep breath buat diri kita. Nah, itu yang bisa kita lakukan ketika rasa cemas ini muncul. Nah, setelah rasa cemas itu muncul, ringan ataupun berat, nah coba kita atasi dengan hal itu. Nah, ada lagi nih caranya yang lainnya. Kemudian kita tanya ini pada diri kita, tadi apa sih yang bikin gue merasa begini? Nah, tanya pada diri sendiri, nih, kenapa sih ya tadi ya? Kok bisa gue ngerasa begini ya? Berarti begitu. Kok tiba-tiba gue ngerasa terancam ya? Oh, tiba-tiba kok ragu-ragu ya? Apa sih yang bikin gue ragu-ragu tadi? Nah, jadi trigger apa yang tiba-tiba muncul dan kita tiba-tiba langsung terkoneksi dengan situasi yang seperti itu. Gitu ya sedulur ya. Jadi kok bisa ya seperti ini? Terus kemudian apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan ketika perasaan atau trigger itu muncul? Kita analisis sendiri atau kita pikirkan gimana ya cara ngatasinnya ya. Gitu. Misalnya ada trigger, sudah ketemu triggernya, terus trigger itu kita posisikan bagaimana cara ngatasin trigger itu. Ya, step pertama,
triggernya kita pastikan dulu, oh triggernya ternyata ini nih. Udah kita tanya diri sendiri, oh triggernya ternyata ini nih. Oh, terus kemudian kita pikirin lagi, oh trigger itu ternyata sangat tidak bermakna dan hanya trigger dan hanya mengingatkan saya pada peristiwa traumatik masa lampau sehingga saya timbul anxiety atau timbul perasaan nggak enak ya. Jadi gitu, perasaan terancam, perasaan ya keraguan-raguan yang timbul seperti ini. Nah setelah itu apa yang bisa kita lakukan terhadap trigger itu? Deteksi triggernya apa, kemudian kita pikirin kira-kira pikiran apa yang muncul, terus kemudian selanjutnya apa yang bisa kita lakukan terhadap trigger itu. Nah terus kemudian kita juga lakukan, kita pikirin juga kira-kira ini berpengaruh nggak buat badan saya atau buat kehidupan saya trigger ini. Nah jadi begitu. Nah setelah kita temukan triggernya, terus kemudian kita pikirkan ini triggernya bener apa enggak nih. Terus kemudian yang ketiga, action apa yang kita lakukan setelah ketemu triggernya. Nah kemudian setelah itu kita fokusin diri kita untuk mengamankan diri kita untuk ya seperti yang tadi kita lakukan, tarik nafas, buang sampah, santai dulu kira-kira. Nah kita bisa nggak kira-kira untuk cooling down sendiri, gitu ya seluruhku ya. Jadi kita ulang lagi coba. Pertama kita temukan triggernya, kita pikirin trigger ini bisa nggak aman buat diri kita, nggak, beneran nggak. Ketemu trigger, pikirin triggernya aman apa enggak. Yang ketiga, actionnya adalah memutuskan bahwa trigger ini tidak baik, tidak sangat berpengaruh pada diri kita dan badan kita. Kemudian baru kita cooling down, tarik nafas, buang nafas, santai. Oke, gitu ya sedulurku ya. Mudah-mudahan manfaat ya obrolan kita pagi ini sambil ngopi ya. Nah, begitu juga buat teman-teman kita yang lagi merasa sendiri nih, juga begitu. Ya, cari orang yang bisa diajak ngobrol, bahas hal yang lain, atau kemudian mungkin juga tidak perlu membahas rasa cemas kita sehingga bisa teralihkan. Oke sedulurku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.